Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita bahas seri doa Bapa kami dengan tema lepaskanlah kami daripada yang jahat dan subtema benturan yang hakiki. Pada waktu Bill Clinton mau mendamaikan orang Yahudi dan orang Palestina, saya mengatakan bahwa ini suatu mimpi atau harapan yang kosong. Kenapa Islam dengan Yahudi tidak mungkin damai? Karena di dalam Yahudi tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Tidak ada mencintai musuh. Di dalam Yahudi Allah itu pemurah. Tetapi kemurahan Allah itu hanya untuk bangsa mereka, bukan untuk semua. Maka mereka tidak melihat derajat orang Arab sama dengan mereka. Dan untuk mendapat berkat yang sama dari Tuhan seperti untuk mereka. Tuhan berkata, "Aku akan memberkati juga anak-anak dari Hagar." Tapi itu berkat yang berbeda dari yang diberikan Tuhan kepada Israel sebagai janji antara orang suci dan Tuhan. Orang Yahudi adalah kaum pilihan Tuhan yang diberikan janji khusus oleh Tuhan. Tidak bisa disamakan. Dan ini kepercayaan yang sudah tertanam dalam hati mereka. Tetapi ada inti yang lebih penting yang tidak mereka sadari. Baru muncul setelah Yesus datang ke dunia. Di lain pihak, keadilan bagi orang Islam berarti balas dendam. Kalau kamu hantam saya hantam kamu kembali. Itu keadilan. Islam menginterpretasikan keadilan sebagai balas dendam. Orang Yahudi mengartikan cinta kasih sebagai Tuhan memberi mereka kekhususan. Sehingga bagaimana orang Yahudi bisa berdamai dengan Muslim? Bagaimana orang Yahudi berdamai dengan orang Arab? Itu mustahil. Saya mendapatkan sebuah buku. Buku ini ditulis oleh anak dari seorang pendiri Hamas. Dia dibesarkan dalam Islam. Dia seorang yang pintar sekali. Akhirnya dia menjadi mata-mata Hamas untuk mengawasi orang Yahudi. Sekaligus menjadi mata-mata Yahudi untuk mengawasi Hamas. Dia menerima uang dari kedua pihak dan dia melihat semuanya. Tetapi akhirnya dia jatuh cinta pada kebudayaan Yahudi. Dia mencintai orang Israel. Akhirnya dia menjadi orang Israel. Setelah itu dia menerima Yesus dan menjadi orang Kristen. Pada terakhir kali dia menelpon ayahnya. Pada kalimat terakhir dia berkata, "Papa, saya sudah terima Yesus." Ayahnya berkata, "Apa? Engkau dari kecil Islam, sekarang menerima Yesus? Engkau bukan saja menjadi mata-mata Israel, engkau menerima Yesus. Engkau anak kurang ajar." Keesokan pagi surat kabar menulis pendiri Hamas ini putus hubungan dengan anaknya yang menjadi Kristen. Adakah cara membuat kedua agama itu berdamai? Tidak mungkin. Karena apa? Benturannya bersifat hakiki. Benturannya begitu mendasar. Kita mengerti tabrakan ketika kita melihat mobil menabrak mobil lain. Tapi dalam fisika pengertian tabrakan itu berbeda. Tabrakan dalam fisika artinya yang keras dengan yang keras. Berebut tempat yang sama dalam waktu yang sama. Itu namanya tabrakan. Kalau berebut tempat yang sama dalam waktu yang lain, itu tidak masalah. Engkau di sini, sesudah engkau pergi, saya di sini. Tidak masalah. Ini tidak ada tabrakan. Karena engkau pergi, saya datang. Di Hong Kong, karena banyak orang miskin, satu tempat tidur disewa oleh 3 orang.
Setiap orang sewa 8 jam. Jadi 1 bulan cuma bayar sewa sepertiga. Jadi, misalkan saya perlu 8 jam tidur. Sesudah itu, saya berangkat kerja. Saat saya kerja seharian di luar, giliran orang lain yang menikmati tempat tidur itu selama 8 jam. Kemudian, waktu orang itu bangun dan berangkat kerja, giliran orang lain lagi yang menikmati kasur itu selama 8 jam. Saat saya pulang kerja, barulah orang itu yang bangun lalu berangkat kerja. Dia pergi, saya tidur di tempat tidur itu. Itu tidak tabrakan. Karena apa? Tempatnya sama, tapi waktunya lain. Tapi kalau tempat sama, waktu sama, cuma ada 2 kemungkinan. Tabrakan atau cinta. Kalau engkau mau di sini, saya juga mau di sini. Kebetulan waktunya sama. Kamu perempuan, saya laki-laki. Maka lebih baik menikah saja. Bukan saja tidak tabrakan, malah menjadi bahagia. Tetapi kalau engkau mau tempat ini, saya mau tempat ini, waktunya sama, itu namanya tabrakan. Tabrakan terbesar bukan benturan meteor ke bumi. Tabrakan terbesar bukan kapal Titanic menghantam gunung es. Tabrakan terbesar adalah semua mau Yerusalem. Islam mengatakan tempat suci ketiga selain Mekah, Madinah adalah Yerusalem. Mekah dan Madinah adalah tempat Muhammad yang paling besar. Yerusalem adalah tempat Abraham dan Ismail. Orang Yahudi mengatakan tempat paling penting ialah Yerusalem. Ini tempat Tuhan Allah menempatkan bait Allah. Ini menjadi tempat tabut berada. Ini tempat di mana nabi-nabi dibunuh. Membuktikan mereka setia kepada Tuhan dan nenek moyang mereka. Kalau kepalaku lupa Yerusalem, biarlah air mataku mengalir seperti sungai. Orang Yahudi mau Yerusalem. Orang Islam mau Yerusalem. Ini namanya tabrakan sehingga Perang Dunia ke-1 dan ke-2 yang pertama menghabiskan 8 juta manusia. Yang kedua menghabiskan 30 juta. Sampai tahun 1970 baru diakui yang mati dalam Perang Dunia Kedua adalah 70 juta orang. Ketika saya berada di Rusia, ada orang berkata kepada saya, "Pak, tahukah Anda saat berlangsung Perang Dunia Kedua, waktu itu orang Rusia melawan orang Rusia?" Saya bertanya, "Kenapa? Bukankah Uni Soviet melawan Jerman?" "Tidak, karena orang Rusia yang berada di Kazakhstan dan wilayah-wilayah yang penduduknya Islam, mereka melawan Stalin dan Soviet. Jadi mereka berperang melawan orang dari bangsanya sendiri, sehingga kematian mereka tidak diumumkan. Jumlahnya mati ada 35 juta, sehingga seluruhnya yang mati ada 70 juta. Apakah perang ini besar? Perang Dunia I besar. Perang Dunia Kedua lebih besar. Tapi bagi saya ini peperangan kecil. Peperangan yang paling besar adalah Harmagedon, yaitu waktu Tuhan Yesus datang kembali. Orang Islam, orang Yahudi, dan orang Kristen semua berperang di daerah Yerusalem. Itu peperangan yang tidak ada jalan keluarnya. Perang Vietnam bisa selesai. Perang Korea bisa selesai. Perang sipil di Amerika bisa selesai. Grant dan Lee, kedua jenderal ini bisa tanda tangan bersama. Perang Jepang lawan Asia bisa selesai. Perang dari Hitler, Mussolini, Jerman dan Italia bisa selesai. Tetapi perang di Harmagedon tidak mungkin selesai. Alkitab mengatakan inilah peperangan yang terbesar sepanjang sejarah karena tabrakan. Kenapa tabrakan?
karena sama tempat, sama waktu, buah yang keras berada di situ. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Tuhan sendiri yang dapat membawa damai bagi kami semua di setiap pertikaian menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.